Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Setelah sekitar 1 bulan kita libur karena Ramadan, maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Ya, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang penetapan sifat ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu isbatu kalamillahi ta'ala, penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat al-kalam. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berucap. Ya. Dan sifat kalam ini adalah sifat qaimah bidzatih. Artinya sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa kalamullah ini huruf wa aswat wa ma'anin. Jadi dia terdiri dari huruf, kemudian ada suaranya dan juga memiliki makna. Memiliki makna. Dan Allah Subhanahu wa taala yatakallamu kaifa syaa wa mata syaa. Allah Subhanahu wa taala ya berbicara atau berfirman ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan kapan pun Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Ya, ini yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, ya, memiliki sifat al-kalam. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Ya, kita akan baca dalil-dalilnya ataupun penjelasannya, ya. Mungkin nanti kita bagi-bagi menjadi beberapa pertemuan karena banyaknya dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-87. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Dan siapakah yang lebih benar
ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisan ini bermakna ucapan, ya, khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-122. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qilan." Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di sini dikatakan qilan. Qilan ini merupakan masdar dari qala. Qala yaqulu qilan. Ya, jadi ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Sini ditetapkan sifat, ya, qaul bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-116. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Isa putranya Maryam. Ya. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan kepada Isa ibn Maryam. Ya. Kemudian yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu, ya, yang penuh dengan kejujuran dan keadilan. Atau penuh dengan kebenaran dan keadilan. Ya. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-115. Di sini ada penetapan sifat kalimatu rabbik. Kalimatu rabbik, ya, kalimat Rabbmu, ucapan Rabbmu. Kemudian selanjutnya yang kelima firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Wa kallamallahu Musa takliman. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. Ya. Jadi bukan bisikan yang dimasukkan ke dalam relung hatinya Musa alaihissalam, tapi pembicaraan yang sebenarnya. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan pembicaraan yang sebenarnya. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang keenam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-253. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minhum man kallamallah." Ketika berbicara tentang para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang diajak berbicara, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara rasul-rasul ada yang langsung diajak berbicara oleh Allah, seperti apa? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara para rasul yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang ketujuh dalam surat Al-A'raf ayat ke-143. Ayat ke-143 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Dan ketika Musa datang di waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabb-nya pun berbicara kepadanya. Dan Rabb-nya pun berbicara kepadanya. Ini mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-52. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu min janibit tur al-aiman wa qarrabnahu najiya." Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa, "Wa nadainahu," kami telah memanggilnya. Ya, memanggil.
memanggil Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana memanggil? Ya, tentu dengan suara. Wa nadainahu min janibi tur al-aiman wa qarrabnahu najiya, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami dekatkan dia ya untuk ketika dia bermunajat. Ya, ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qarrabnahu najiya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, ya, wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin. Dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa agar dia mendatangi kaum yang berbuat zalim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-10, wa idz nada rabbuk, ya, dan Rabbmu memanggil Musa. Wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin, ya, agar dia mendatangi kaum yang berbuat zalim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumus syajarah." Ya. Dan Rabb mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, ya, telah memanggil mereka berdua. Alam anhakuma antilkumus syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Wa nadahuma. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka berdua, ini Adam dan Hawa. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin." Dan di hari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dan pada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana tanggapan kalian atau bagaimana respon kalian kepada para rasul? Ya, bagaimana respon kalian kepada para rasul? Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat yang ke-6, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepada mereka hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah." Ya. Nah, itu dia. Qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan sungguh telah ada sekelompok di antara kalian yang mereka mendengar kalam Allah. Thumma yuharrifunah, kemudian mereka pun, ya, melakukan tahrif, penyimpangan terhadap kalam Allah. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Setelah mereka memahaminya, mereka malah melakukan tahrif, penyimpangan terhadap kalamullah. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Di sini disebutkan kalamullah, ucapan Allah. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-15, yuriduna ayyubaddilu kalamullah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Mereka menginginkan untuk mengganti kalam Allah. Katakanlah, tidaklah kalian akan mengikuti kami, demikianlah apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya. Yuridun ay yubaddilu kalam Allah. Ay yubaddilu kalam Allah. Di sini ada penetapan sifat kalam Allah. Baik. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat ke-27,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih." La mubaddila li kalimatih. Dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-76. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Bentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an," sesungguhnya Quran ini, yaqussu 'ala bani Ibrahim, mengisahkan tentang Bani Israel, aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun, lebih banyak daripada apa yang mereka perselisihkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an ini bukan menceritakan atau menjelaskan kepada Bani Israel, aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Ya. Sebagian perkara atau kebanyakan apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Al-Quran ini telah menjelaskan kepada Bani Israel perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Baik. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ini ucapannya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala ini bisa dipahami. Karena dia bisa menjelaskan kepada Bani Israel. Ya, bisa memberikan pemahaman kepada Bani Israel. Baik, inilah sekian banyak ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, tentang permasalahan kalamullah. Dalam permasalahan kalamullah, penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Tentunya tidak semua ayat ini bisa kita jelaskan dalam satu pertemuan ini. Maka kita akan coba jelaskan beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau di sini. Kata beliau, hafizahullah taala, qauluhu ta'ala wa man asdaqu minallah, ay la ahada asdaqu minhu subhanah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya tidak ada yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa istifhamun inkari. Maka man di sini adalah istifham inkari. Ya, artinya tidak ada, ya. Wa man asdaqu. Di sini dalam bentuk pertanyaan. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud dari istifham ingkari. Pertanyaan namun tujuannya adalah untuk mengingkari. Wa man asdaqu minallahi haditsan, artinya ya, siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala haditsan ay fi hadithihi wa khabarihi wa amrihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Ya. Dalam ucapannya, artinya dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, dalam khabar-khabarnya, dalam perintah, demikian juga janji dan ancamannya. Maka khabar dari Allah Subhanahu wa taala pastilah benar. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala pastilah benar. Janji dari Allah Subhanahu wa taala pastilah benar. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala pastilah benar. Ya, tidak boleh bagi kita untuk kemudian meragukan sedikit pun, ya, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini ada penetapan sifat haditsan. Ini ucapan penetapan sifat kalam, ya. Sifat hadis, al-hadis, ya, ini menetapkan sifat al-kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, berucap. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa qauluhu wa man asdaqu minallahi qilan. Ya. Dan siapa pula yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini juga sama, istifham ingkari. Ya, maknanya adalah tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-qilu masdaru qala kal qaul. Ya, maka qil, ya, qilan. Qil di sini merupakan masdar dari qala. Sebagaimana qaul. Jadi dia memiliki beberapa masdar, di antaranya qaul dan qil. Ya, qil wa qal, qil, qaul, ya. Aila ahada asdaqu qawlan minallahi azza wa jal. Maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih benar ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa syahidu minal ayatainil karimatain. Kemudian kata beliau, ya, asyahid dari kedua ayat ini, ya, anna fihima itsbatal hadis wal qil lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa di dalam kedua ayat ini terdapat penetapan hadis, yakni ucapan dan perkataan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fihi ma itsbatul kalam lahu subhanah. Maka di dalamnya pula terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia datang dalam bentuk menetapkan hadisan, ya, hadis dan qil. Hadis, al-hadis dan al-qil ini sama maknanya ucapan. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam. Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala itu berkata-kata. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qauluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ay uzkur. Ya, wa idh qala Allahu, uzkur, artinya wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ay uzkur. Artinya ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Isa ibn Maryam. Ya. Qala wa idh qala Allahu, jumhurul mufassirun atau jumhurul mufassirin dhahaba ila anna hadzal qawla minhu subhanah yakunu yaumal qiyamah. Ya. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Isa, putranya Maryam. Ya, mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa, ya, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ini diucapkan kepada Nabi Isa alaihissalam yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada Nabi Isa, mengapa? Apakah engkau memerintahkan, ya, kepada manusia untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan? Ya, dua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan hal yang demikian kepada Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat. Wa wa tawbihun lilladina abadul masiha wa ummahu minan nasara. Dan ini adalah, ucapan ini adalah untuk memburukkan, menunjukkan keburukan orang-orang yang mengibadahi al-masih, yang Nabi Isa alaihissalam, wa ummahu minan nasara, dan juga ibunya dari kalangan orang-orang Nasara. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan mengajak berbicara Nabi Isa alaihissalam, ya, untuk menunjukkan keburukan orang-orang, ya, orang-orang Nasara yang beribadah kepada Nabi Isa dan beribadah kepada Maryam. Ya. Wa idh qala ya Isa ibn Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak berbicara Isa alaihissalam. Wahyakal ayataini sabiqataini fiha itsbatul qaul lillahi ta'ala wa annahu yaqulu idza syaa. Ya. Maka ini sama dengan kedua ayat yang telah kita sebutkan. Di dalamnya terdapat penetapan qaul, ucapan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa annahu yaqulu idza syaa. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, ya, sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman. Ya, pada hari kiamat nanti menurut jumhur al-mufassirun, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah ucapkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kapan itu? Pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah akan mengatakan hal tersebut kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, wa annahu yaqulu idza syaa, dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan.
Ya. Dan telah sempurnalah kalimat dari Rabbmu, ya, yang penuh dengan eh, kejujuran atau kebenaran dan keadilan. Ya. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Qala al-muradu bi kalimati kalamuhu subhanah. Ya, yang diinginkan dengan kalimatullah, ya, artinya adalah kalamuhu subhanah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Telah sempurnalah firman Rabbmu yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Ini juga menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, karena kalimah bermakna kalam. Yang diinginkan dengan al-kalimah di sini adalah kalam. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sempurnalah, ya, ucapan Rabbmu yang dipenuhi dengan kebenaran dan keadilan. Baik, al-muradu bil kalimah kalamuhu subhanahu wa qawluhu sidqan ay fi akhbarihi subhanahu. Kemudian dikatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu sidqan, ya. Ini jujur, benar. Ini fi akhbarihi subhanahu, dalam pengkhabarannya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu benar dalam pengkhabarannya. Wa adlan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat adil. Ya, fi ahkamihi, dalam hukum-hukumnya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala baik itu dari sisi pengkhabaran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sesuatu, ya, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang benar. Apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan hukum, ya, sebuah ahkam, maka hukum Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling adil. Sidqan wa adlan. Qala sidqan wa adlan mansuban ala tamyiz. Sidqan dan adlan, ya, dinasabkan karena dia tamyiz, Ya. Qala wa fil ayati itsbatul kalam lillahi ta'ala. Maka di dalam, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu wa kallama Allahu Musa takliman. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Ya, wa kallama Allahu Musa takliman. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Takliman di sini untuk menguatkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Musa alaihissalam. Ya, bukan hanya mewahyukan sesuatu sebagaimana yang diyakini oleh sebagian golongan yang menyimpang, bahwa maksud Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam adalah apa? Dia memberikan wahyu, ya, memasukkan sesuatu atau kalam nafsi, ya, ucapan-ucapan atau ucapan-ucapan yang langsung masuk ke dalam relung hati. Tidak. Ya, ini satu pemahaman yang keliru, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan takliman, ya, untuk menguatkan bahwa, ya, berbicara di sini adalah sebenar-benarnya pembicaraan, benar-benar pembicaraan, bukan perumpamaan, bukan majaz, ya, tapi benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Terdengar suaranya oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ya. Kemudian kata beliau, hada tashrifun li Musa alaihissalam bi anna Allah kallamahu ay asma'ahu kalamahu. Maka ini merupakan pemuliaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Nabi Musa. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa maksudnya asma'ahu kalamah? Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan ucapan Allah. Jadi benar-benar Nabi Musa alaihissalam mendengar firman Allah Subhanahu wa taala langsung. Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Walihada yuqalu lahu al-kalim. Oleh karena itulah Nabi Musa alaihissalam diberikan julukan al-kalim. Musa kalimullah. Kalimullah. Artinya apa? Musa yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya. Ini sebab Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai kalimullah. Kenapa? Karena beliau diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa takliman masdar muakkid
lidaf'i kauni taklim majazan. Kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan kallamallahu Musa takliman. Takliman ini adalah masdar muakkid, ya, masdar untuk menguatkan makna. Lidaf'i kauni taklim majazan, untuk menolak, ya, anggapan bahwa taklim atau berbicara di sini adalah majaz, perumpamaan saja. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan ucapan yang hakiki. Ya. Makanya dikuatkan takliman, Allah berbicara dengan sebenar-benarnya pembicaraan, bukan majaz, bukan perumpamaan-perumpamaan. Ya, bukan kalam nafsi, bukan ucapan-ucapan yang ada pada jiwa seseorang, tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan ucapannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala fa fil ayati itsbatul kalami lillah. Maka di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kallama Musa alaihissalam, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Musa alaihissalam. Ya, dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, ya, minhum man kallamallah, di antara para rasul itu ada yang Allah berbicara kepada mereka, ya, di antara mereka ada yang, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka. Qala ay minar rusuli alaihimus salatu wassalam, di antara para rasul, ya, alaihimus salatu wassalam, man kallamallah ay asma'ahu kalamahu bila wasitah. Di antara para rasul itu ada yang, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara mereka. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka. Ya, artinya apa? Allah memperdengarkan firman-Nya tanpa ada perantara. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada rasul tersebut tanpa ada perantara, tanpa melalui malaikat, ya. Demikian juga bukan ucapan yang dimasukkan ke dalam relung hati para rasul, tidak, tapi Allah berbicara langsung kepada mereka. Yakni Musa wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya adalah Nabi Musa, demikian juga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa kadza Adam, demikian juga Adam. Kita bisa lihat banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada Adam alaihi salam. Ya, oleh karena itu di antara para rasul ada yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam. Ya, yang tadi memang jumhur al-mufassirin mengatakan bahwa, ya, beliau itu diajak berbicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, ya, apakah engkau mengatakan kepada manusia untuk menjadikan, ya, aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Qala kama warada bihi al-haditsu fi sahih Ibnu Hibban. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Demikian juga wa fil ayati itsbatu kalamillahi ta'ala wa annahu kallama ba'dar rusul. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada sebagian rasulnya. Berbicara langsung kepada sebagian rasulnya. Baik, masih ada beberapa ayat lagi yang berkenaan dengan penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasannya pada pertemuan esok hari biidznillah taala. Nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.